Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Gugus 4. Nama saya Rini Sonaterdila, BP 1814000001, dan tim saya. Nama saya Diki Suryadinata, BP 18140013. Dan tim saya satu lagi. Nama Husnul Arif, nomor BP 1814000012. Judul yang kita angkat yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan jual beli motor. Kami menggunakan metode uji regresi sederhana dengan SPSS. Yang kami ujikan yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel dan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh tim saya, Diki Suryadinata. Permasalahan di sebuah PT Ubay Motor dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan penjualan secara drastis terhadap semua motor jenis A. Oleh sebab itu, Kepala Pemasaran melakukan terobosan baru dengan cara memperlakukan promosi khusus dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Promosi dilakukan pada 18 cabang yang tersebar di Provinsi Aceh. Berikut data total penjualan dan biaya promosi yang dikeluarkan pada 18 cabang PT Ubay Motor tersebut. Dan ini adalah data-datanya. Ada 18 cabang. Data ini kita copy lalu buka aplikasi SPSS. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita masuk di aplikasi SPSS, lalu klik variabel view untuk kita isi data kabupaten, hasil penjualan, dan biaya promosi. Pada data kabupaten, tipenya kita ganti string. Dan widthnya itu 15. Sedangkan penjualan tipenya tetap numerik. Pada label penjualan kita ganti hasil penjualan. Dan promosi juga numerik. Promosi kita ganti di label biaya promosi. Selanjutnya klik data view, ada pada sebelah kiri variabel view untuk kita isi data kabupaten, hasil penjualan, dan biaya promosi. Setelah itu kita ambil data kita di Excel, lalu kita kopikan. Dan masuk ke menu SPSS tadi, lalu ambil data view. Setelah itu baru kita pastikan di sana data tersebut. Selanjutnya klik menu analis, pilih regression, lalu klik linear. Setelah itu pindahkan variabel hasil penjualan ke dalam kotak independen yang pertama. Setelah itu pindahkan variabel biaya promosi ke dalam kotak independen S. Selanjutnya klik option. Nah, ini adalah kotak stepping method. Kriteria kita menggunakan uji F dengan taraf kepercayaan 5% atau nilai probabilitas 0,05 yang terdapat pada kotak entry. Biarkan secara default, yaitu include constant in equation. Pada kotak missing values, biarkan secara default, yaitu include cases with. Kegunaannya yaitu untuk penanganan missing value atau tidak ada data yang hilang. Selanjutnya klik continue. Dan setelah itu kita klik statistik, lalu centang estimates dan mode fit dan juga deskriptif. Setelah itu juga centang Chasewis diagnostik.
Lalu klik All Chances. Lalu klik Continue. Setelah itu klik Plot. Kemudian klik SD Receipt, lalu pindahkan ke dalam kotak Y. Kemudian klik Z Peret, lalu pindahkan ke dalam kotak X. Jika kedua variabel tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak Y dan kotak X, selanjutnya klik tombol Next. Untuk mengisi plot yang kedua, pertama, kotak tersebut terlihat kosong seperti semula. Sekarang pilih Z Peret, lalu masukkan ke dalam kotak Y. Kemudian klik Dependent, lalu pindahkan ke dalam kotak X. Selanjutnya, klik tombol Next untuk kita mengisi plot yang ketiga. Untuk plot yang ketiga, pada bagian standarisasi dual plots cukup centang normal probability plot saja seperti gambar ini. Selanjutnya klik Continue dan tekan OK. Maka akan keluar outputnya atau hasilnya. Baik, selanjutnya tim saya akan menjelaskannya oleh saudara Kusnul Arif. Analisis bagian deskriptif statistik rata-rata hasil penjualan PT UB Motor dari 18 cabang yang ada di Provinsi Aceh adalah 3,04 juta dengan standar deviasi 35,77 juta. Rata-rata biaya promosi PT UB Motor dari 18 cabang adalah 30,55 juta dengan standar deviasi 5,31 juta. Analisis bagian correlation besar hubungan antara hasil penjualan dengan biaya promosi dapat diketahui dengan melihat koefisien korelasi adalah 0,037. Artinya, nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara hasil penjualan dengan biaya promosi. Nilai koefisien korelasi semakin mendekati 1, maka semakin sempurna hubungan antara kedua variabel tersebut atau ke arah positif. Taraf kepercayaan yang dilakukan yaitu 0,05 diperoleh dengan hasil singkat yang signifikan. Kepercayaan yang dilakukan yaitu 0,05 diperoleh hasil tingkat signifikan koefisien korelasi sebesar 0,441 karena nilainya lebih besar dari 0,05. Maka hubungan hasil penjualan dengan biaya promosi tidak berbeda secara nyata. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis bagian variabel entered atau removed. Yaitu tabel tersebut diperlihatkan bahwa variabel yang kita masukkan yaitu biaya promosi dan tidak terdapat variabel yang dikeluarkan atau removed karena metode yang kita pakai adalah single step. Yang selanjutnya yaitu analisis bagian model summary. Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,037 atau koefisien korelasi nilai R tersebut dapat dikuadratkan yaitu 0,037 dikali 0,037 yaitu sama dengan 0,001 R square atau koefisien determinasi. Dalam hal ini variasi dari variabel terikat atau hasil penjualan dapat dijelaskan oleh variabel bebas biaya promosi yaitu sebesar 0,001%. Selanjutnya analisis bagian ANOVA. Dari tabel uji ANOVA diperoleh nilai F test. F terhitung sama dengan 0,023 dan nilai probabilitas atau signifikan kecil dari 0,05 karena nilai probabilitas kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil penjualan. Analisis bagian coefficient. Pada bagian ini kita akan memperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 297,068 ditambah 0,252X. Y itu adalah hasil penjualan dan sedangkan X biaya promosi. Maka hasil penjualan tetap sebesar 297,068 juta. Koefisien regresi 0,252 menandakan setiap ada peningkatan satuan X biaya promosi, maka Y ada peningkatan satuan tergantung nilai X. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, uji T sangat dibutuhkan.
untuk menguji signifikan konstanta dan variabel bebas biaya promosi. Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan diuji apakah variabel bebas biaya promosi dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi hasil penjualan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.